Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membawakan materi tentang pemrosesan termal yang ditingkatkan untuk modifikasi tekstur makanan. Kelompok 10 sendiri terdiri dari Ferdi Dwi Cahyono, Sulistiyowardhiningsih, Vika Rahmayani, Marni Jayanti, Bibi Sargita, dan saya sendiri Hanifah. Next. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Saudara Ferdi Dwi Cahyono. Kepada Ferdi, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Tekstur makanan telah ditentukan oleh Organisasi Standar Internasional atau ISO di kosakata standar mereka untuk analisis sensorik sebagai semua reologi dan struktur, geometris dan permukaan. Dari produk makanan yang dapat dilihat melalui mekanis, taktil, dan jika sesuai reseptor visual dan pendengaran, ISO tahun 2008. Tekstur bahan makanan memainkan peran kunci dalam penerimaan konsumen dan pasar nilai. Tekstur adalah parameter kualitas utama yang digunakan dalam industri makanan segar dan olahan untuk menilai penerimaan konsumen. Kecerahan, kekompakan, daya rekat, dan kekenyalan merupakan sifat yang signifikan untuk evaluasi tekstur produksi berbasis daging. Pemrosesan termal makanan dan produk makanan merupakan salah satu unit terpenting operasi di industri makanan. Keamanan pangan mikroba yang diinginkan dapat tercapai berbagai kombinasi suhu waktu, dan pemrosesan makanan secara termal digunakan untuk memodifikasi tekstur makanan dari berbagai macam produk makanan. Metode yang digunakan meliputi blend suhu rendah di bawah 70 derajat Celcius sebelum sterilisasi, infus kalsium sebelum pemrosesan termal, pH penyesuaian selama pemrosesan, dan PME, eksogen sebelum pemrosesan termal. Next. Mekanisme modifikasi tekstur selama termal pengolahan. Secara umum, pengaruh termal processing terhadap tekstur makanan dipengaruhi oleh suhu, geser, tekanan, dan waktu proses. Laldar dan Light 2014. Termal suhu, pengolahan, dan kombinasi waktu yang digunakan sangat mempengaruhi tekstur pengembangan. Modifikasi tekstur makanan dihasilkan dari perubahan fisikimia di bahan dinding sel, misalnya gladinisasi pati, denturasi protein, solubilisasi bahan pektik, dan degassing pada kasus bensing buah dan sayuran. Rincian lebih lanjut tentang mekanisme ini disediakan di bagian berikut. Kembali ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saudari Bibis. Kepada Bibis, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelarutan. Perubahan tekstur selama pemrosesan dan penyimpanan terutama terkait dengan biokimia, konversi di dinding sel dan komponen lamela tengah. Perubahan akumulatif ini menghasilkan pelunakan jaringan dan pengembangan rasa pada produk makanan yang dimasak. Salah satu komponennya adalah pektin. Terima kasih, kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Bibis. Slide selanjutnya. Gelatinisasi pati. Pati gelatisasi sewaktu dipanaskan di bawah air. Pati mengalami proses yang tidak dapat diubah yang disebut dengan gelatinisasi. Berbagai perubahan diamati termasuk pembengkakan granula, penyerapan air, hilangnya kristal, dan amoled leaching. Pati gelatinization
adalah proses endothermik yang sesuai dengan hilangnya kristal pati dalam granula pati di bawah panas dan kelembapan tertentu. Tidak semua granula dalam satu sampel gelatinisasi pada suhu yang sama. Sebaliknya, gelatinisasi terjadi di atas kisaran suhu sekitar 815 unit Celcius. Pati gelatinisasi di air yang berlebihan mengikuti kinetik urutan pertama pseudo dalam sistem makanan kompleks. Gelatinisasi mengikuti kinetika urutan pertama hanya melampaui tingkat tertentu gelatinisasi yang sesuai dengan gelatinisasi awal daerah pati amorphous. Selanjutnya ada protein denaturasi. Protein denaturasi dapat didefinisikan sebagai perubahan struktural dalam menanggapi connect stream, ginos, suhu, pH, tekanan, atau konsentrasi garam yang membuat molekul tidak mampu melakukan fungsi biologis aslinya. Denaturasi protein adalah salah satu mekanisme utama untuk mengubah struktur makanan yang mengandung protein. Pengamatan terhadap perubahan gaya shear salmon selama pemanasan pada 100 Celcius dibagi menjadi 4 fase. Fase pertama ada fase pengeringan, fase kedua ada fase pelunakan, fase ketiga ada fase pengeringan, yang keempat ada fase tenderisasi. Sampel pH selama pemrosesan panas memiliki efek kedalaman pada kekokohan produk akhir. pH yang lebih tinggi atau alkalin digunakan sebagai metode untuk memperlambat tekstur makanan yang lembut selama proses termal. Baiklah, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Marni. Kepada Marni dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang perawatan awal HP. Pengolahan tekanan tinggi atau high pressure processing telah banyak diterapkan di industri makanan untuk meningkatkan keamanan pangan dan tujuan memperpanjang umur simpan produk makanan. HHP ini dapat digunakan untuk memodifikasi parameter fisikokimia dari matriks makanan untuk menghasilkan produk yang lebih sehat dan bergizi karena dapat menghilangkan efek buruk dari keparahan panas. Selain itu, ditemukan mengaktifkan PME untuk mengawetkan tekstur pada buah dan sayur. Contoh penelitian penggunaan kombinasi relakmetri proton air, resonansi magnetik nuklir, dan mikroskop optik untuk menyelidiki efek tingkat tekanan tinggi pada jaringan parenkim stroberi segar. Tekanan yang lebih tinggi dari 100 MPa terbukti memecahkan membran dan menyebabkan redistribusi air yang besar. Kerusakan dinding sel terlihat pada tekanan 300 MPa. Tekstur dipengaruhi oleh pecahnya membran dan distribusi mikroskopis air yang menyertai serta oleh gelatinisasi biopolimer sel. Next. Penggunaan agen firming. Agen firming adalah bahan tambahan makanan yang ditambahkan untuk mengendapkan sisa pektin sehingga memperkuat struktur makanan dan mencegah keruntuhannya selama pemrosesan. Yang pertama yaitu ion kalsium. Kalsium telah digunakan untuk mencegah terjadinya pelunakan pada banyak buah dan sayur selama pemrosesan termal. Kemampuan untuk pembentukan ikatan silang antara gugus karboksil bebas dari rantai pektin dan ion kalsium telah menyebabkan penggunaan kalsium secara luas sebagai teknik untuk mencegah pelunakan tekstur. Meskipun penggunaan kalsium membawa efek yang diinginkan, namun penggunaan kalsium yang berlebihan juga dapat mengubah rasa produk serta meningkatkan reaksi eliminasi. Kombinasi tekanan tinggi dengan CaCl2 menyebabkan peningkatan yang nyata pada tekstur pasteurisasi termal yang dibantu tekanan dan sampel yang diproses secara termal. Kita dapat ambil contohnya dalam
sebuah penelitian yaitu menyelidiki pengaruh kalsium lagnat dalam kombinasi dengan kejut panas sebagai alternatif pencucian klorin untuk mempertahankan umur simpan wortel siap makan. Kesimpulannya yang didapat, dia dapat mempertahankan turgor sel jaringan korteks dan mengurangi tingkat lignifikasi dan menghasilkan tingkat penyusutan yang lebih rendah setelah 10 hari penyimpanan pada suhu 4 derajat Celcius. Next. Kemudian ada fenolat dan hidrokoloid. Dinding sel membawa sebagian kecil asam ferulik dan gugus ferulik terikat. Kelompok-kelompok ini dapat dihubungkan silang dengan aksi peroksidasi dan hidrogen peroksida. Struktur dengan menghubungkan polimer dalam jaringan yang rapat, kestabilan tekstur termal terkait dengan asam diferulik dalam banyak produk seperti rebung. Hidrokoloid yaitu dapat memperbaiki tekstur dengan menghasilkan jembatan antar sel di pori-pori dengan melengkapi jaringan dinding sel tanaman atau dengan membentuk ikatan antara hidrokoloid yang ditambahkan dengan komponen dinding sel. Hidrokoloid dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas jamur kancing dengan menambahkan getah santan sebagai sebelum pengalengan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudari Sulis. Kepada Saudari Sulis, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode memasak. Metode memasak ini memiliki 3 metode, yaitu 1. Metode memasak saus pada suhu tinggi. Yang kedua, metode menggoreng. Yang ketiga, metode pemanasan ohmik. Yang pertama, metode memasak saus pada suhu tinggi. Memasak saus pad didefinisikan sebagai memasak dalam kondisi suhu yang terkendali, serta waktu di dalam kantong vakum yang tahan panas. Saus pad adalah semakin digunakan untuk mengolah makanan yang sudah jadi atau menyiapkan bahan yang siap digunakan untuk aplikasi di industri jasa makanan. Metode saus pad dilakukan pada suhu yang relatif rendah, yaitu 55 sampai 60 derajat Celcius, untuk jangka waktu 72 jam. HTSP atau saus pad suhu tinggi adalah metode yang berguna untuk menyediakan wortel siap pakai sebagai bahan makanan restoran karena teksturnya yang lembut. Next. Yang kedua, metode menggoreng. Metode menggoreng adalah salah satu proses persiapan makanan tertua sejak awal 1600 sebelum Masehi. Perubahan struktural dalam makanan dapat terjadi sebagai perubahan dimensi. Selama menggoreng, sifat reologi dari makanan yang digoreng produk terpengaruh secara signifikan. Perubahan fisiko-kimia yang terjadi meliputi kerusakan fisik yang disebabkan oleh pemotongan produk, pembentukan lapisan kasar dengan pelepasan pemrosesan ternal yang lebih baik untuk modifikasi tekstur makanan 1, 2, 3, bahan intraseluler, gelatinisasi pati, denaturalisasi protein, penguapan air, pemuaian, pencoklatan jaringan, dan terakhir masuknya minyak. Next. Yang ketiga, yaitu metode pemanasan ohmik. Pemanasan ohmik menggunakan prinsip hambatan listrik untuk menghasilkan panas. Panas diproduksi langsung di dalam fluida dengan pemanasan Joule sebagai arus listrik bolak-balik atau I, sedang melewati bahan konduktif resistansi atau R dengan energi resultan generasi yang menyebabkan kenaikan suhu. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saudari Vika Rahmayani. Kepada Vika, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada saudari moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian proses aseptik. Proses aseptik dapat diartikan sebagai pemrosesan dan pengemasan secara komersial dengan cara produk akan disterilkan ke dalam wadah yang sebelumnya telah disterilkan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan penyegelan kedap udara dengan penutupan yang juga telah disterilkan. Cara ini
dapat mencegah kontaminasi ulang mikrobiologis yang layak dari proses steril. Manfaat dari proses aseptik ini dibandingkan dengan kaleng konvensional yaitu dapat dilihat dari umur simpan yang lebih lama, ukuran kemasan yang lebih luas, bahan wadah yang lebih luas, dan juga meningkatkan nutrisi dan sifat sensorik. Kemudian saya akan membacakan kesimpulan dari penelitian pemrosesan termal yang ditingkatkan untuk modifikasi tekstur makanan. Jadi, kesimpulannya, karakteristik tekstur produk makanan sangat berkaitan erat dengan preferensi makanan konsumen. Hasil pemrosesan termal dalam perubahan sifat produk makanan termasuk tekstur, rasa, dan sifat organoleptik. Perubahan tekstur makanan dipengaruhi oleh perubahan fisikokimia yang terjadi pada material dinding sel seperti reduksi tekanan hidrostatik, gelatinisasi pati, denaturasi protein, dan pelarutan bahan pektik di lamela tengah, pemisahan sel, dan hilangnya turgor yang terikat. Kemudian, metode yang baru-baru ini diselidiki adalah salah satunya yaitu termasuk blanching atau pemanasan awal dengan menggunakan suhu rendah sebelum disterilisasi, penyesuaian pH, dan juga infus bahan pengencang seperti ion kalsium, fenolat, hidrokoloid, dan PME sebelum pemrosesan termal. Selain itu, pemrosesan termal baru-baru ini telah dimodifikasi untuk mendapatkan tekstur lunak yang diinginkan melalui memasak, sauce fight, menggoreng, dan pemanasan ohmik. Metode tekstur ini dimodifikasi untuk makanan yang diproses secara termal harus diselidiki lebih lanjut sebelum diuji coba peningkatan skala untuk evaluasi komersialnya. Kemudian saya akan menyampaikan materi mengenai tren masa depan. Sebelum kita mengetahui nih tren masa depan penelitian ke depannya itu seperti apa, saya akan menjelaskan bagaimana sih, seperti apa sih tekstur itu. Jadi, tekstur adalah salah satu faktor terpenting yang menentukan preferensi makanan keadaan padat atau setengah padat. Dampak pemrosesan termasuk suhu, tingkat pemotongan, dan tekanan pada tekstur telah diselidiki secara luas. Banyak penelitian telah dilakukan untuk mengeksplorasi variasi tekstur dalam variasi yang luas dari makanan yang diproses secara termal. Namun, mengembangkan produk makanan baru dengan ikatan tekstur yang tepat merupakan tantangan. Pemrosesan termal makanan melembutkan tekstur produk makanan yang mungkin diinginkan atau tidak diinginkan tergantung pada profil produk dan pasar. Kemajuan terbaru menawarkan potensi teknologi inovatif untuk non-destruktif. Pengukuran tekstur makanan berdasarkan pendekatan akustik dan optik yang disediakan. Pengukuran tekstur makanan, tekstur real time atau online untuk makanan segar dan olahan. Bagaimanapun, saat ini masih ada kekurangan standar internasional umum untuk tekstur makanan pengukuran yang seringkali menyulitkan untuk melacak kita dan membandingkan hasil metode pengolahan bahkan dalam produk makanan yang sama dan menggunakan instrumen yang sama. Oleh karena itu, penelitian pada masa depan harus ditunjukkan untuk menyelidiki perubahan mikrostruktur di produk makanan pada variabel yang berbeda dari pemrosesan termal, seperti waktu, suhu, dan tekanan. Penelitian tambahan juga sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman pelarutan pektin dalam makanan nabati. Secara khusus, banyak orang yang kurang memiliki pengetahuan tentang pengaruh pengolahan pada tekstur makanan nabati serta hubungan korelasinya dengan konversi pektin. Selain itu, mekanisme pelarutan pektin, gelatinisasi pati, denaturasi protein, dan hilangnya turgor harus dianalisis secara mendalam untuk teknologi pemrosesan termal baru seperti gelombang mikro dan ohmik pemanasan. Jadi, teknik yang disarankan dalam bab ini dapat digunakan dalam kombinasi untuk memiliki efek sinergis, menghasilkan tekstur yang lebih diinginkan pada produk akhir. Teknik seperti itu sebagai kombinasi infus PME dengan impregnasi pembentuk gel dan atau pengencangan agen termasuk ion kalsium dapat dikembangkan dan dieksploitasi lebih lanjut untuk meningkatkan sifat mekanik makanan. Meskipun perawatan HP telah dipelajari memperbaiki tekstur produk pangan, pengaruhnya terhadap struktur mikro produk pangan membutuhkan lebih banyak studi. Selain itu, perlu dikembangkan pengolahan non-termal baru teknologi yang bisa efektif dalam memperpanjang umur simpan produk makanan tanpa secara signifikan
mempengaruhi sifat tekstur pada makanan. Juga, manipulasi genetik polimer dinding sel dapat digunakan untuk mempelajari modifikasi enzim dinding sel. Dengan demikian, meningkatkan atau mempertahankan kualitas tekstur produk akhir. Teknologi ini juga harus hemat biaya dan harus dapat diskalakan ke industri yang lebih besar beroperasinya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk para pemateri sudah menyampaikan hasil diskusi kita. Mungkin ini saja dari kelompok 10. Kami ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.